Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia, media sosial. Saudara-saudara pendengar, sebagai acara yang pertama kami sajikan Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Gelombang kedua COVID-19 yang harus diperangi tanpa vaksin, demikian kata WHO. Direktur Darurat Organisasi Kesihatan Dunia, Michael Ryan, telah memperingatkan bahwa vaksin tidak akan tiba tepat waktu untuk mengalahkan gelombang kedua pandemi COVID-19. Dia berkata, vaksin tidak boleh dilihat sebagai solusi ajaib unicorn dan negara-negara yang berjuang melawan kebangkitan virus sekali lagi harus mendaki gunung ini tanpa itu. Direktur WHO mengatakan, menurutnya setidaknya 4 hingga 6 bulan sebelum kami memiliki tingkat vaksinasi yang signifikan di mana saja. Dana Iklim Hijau menyetujui $256 juta AS untuk Bangladesh. Dana Iklim Hijau telah menyetujui $256 juta untuk Bangladesh dalam bentuk hibah dan pinjaman untuk memenuhi target pengurangan emisi gas racun GRK berdasarkan Perjanjian Paris. Pembiayaan tersebut diberikan sebagai paket terintegrasi untuk sektor tekstil dan pakaian jadi RMG Bangladesh yang merupakan penyumbang emisi karbon industri terbesar. Gabungan kedua sektor ini menyumbang lebih dari 27% emisi karbon industri karena mereka bekerja dengan mesin lama dan usang dengan manajemen energi yang agak buruk. Pada tahun 2030, Bangladesh berkomitmen untuk mengurangi emisi gas GRK sebesar 15% dibandingkan skenario bisnis seperti biasa. Menurut GCF, pendanaan tersebut akan memfasilitasi peningkatan kapasitas, peningkatan kesadaran, pengembangan kebijakan dan dukungan dalam pencairan pinjaman dan evaluasi parameter program untuk sektor tekstil dan pakaian jadi di Bangladesh. Diharapkan dapat mengurangi 14,5 juta ton karbon dioksida ekuivalan emisi dengan penggunaan pendanaan ini. India berada di panggung utama urusan energi internasional, demikian kata Direktur Eksekutif IEA. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional, Hatih Bidol, mengatakan bahwa India telah pindah ke panggung utama urusan energi internasional dan merupakan panutan bagi negara berkembang besar lainnya. Berbicara pada peluncuran Maya Perspektif Teknologi Energi 2020 pada hari Kamis, Bidol memuji pemerintah India atas upaya yang dalam menyediakan energi bersih bagi jutaan orang melalui skema seperti Ujwala dan Ujala. Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup Prakash Javadekar mengatakan bahwa laporan energi internasional sangat penting dan telah mengangkat banyak masalah yang benar. Menteri menyoroti bahwa hari ini India adalah satu-satunya negara di kelompok negara-negara G20 yang patuh 2 derajat sesuai dengan kontribusi yang ditentukan secara nasional yang disajikan di Paris dan telah mengambil banyak langkah tegas dalam memerangi perubahan iklim. Javadekar mengatakan teknologi khusus negara tepat dan terjangkau adalah kebutuhan saat ini karena setiap tindakan iklim membutuhkan biaya. Perdana Menteri Modi akan menghadiri KTT Pemimpin G20 ke-5 atas undangan Raja Arab Saudi. Perdana Menteri Narendra Modi akan menghadiri KTT Pemimpin G20 ke-15 atas undangan Raja Arab Saudi. KTT ini dipimpin oleh Arab Saudi pada tanggal 21 dan 22 November dalam format Maya bertema mewujudkan peluang abad 21 untuk semua. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Anurag Srivastava saat memberi pengarahan kepada media kemarin malam mengatakan ini akan menjadi pertemuan para pemimpin G20 kedua pada tahun 2020. Fokus KTT G20 mendatang adalah pada pemulihan yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan dari COVID-19. Juru bicara tersebut mengatakan bahwa para pemimpin akan membahas kesiapsiagaan pandemi dan cara-cara serta sarana untuk memulihkan pekerjaan. Para pemimpin juga akan berbagi visi untuk membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan dan tangguh. Hafiz Said divonis 10 tahun penjara dalam kasus pendanaan ilegal. Dalang serangan teror Mumbai dan ketua dari organisasi Jamaatul Dakwah, Hafiz Said, telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam kasus pendanaan yang tidak sah.
Menurut laporan, pengadilan anti-terorisme di Pakistan mengumumkan dia bersalah atas 2 tuduhan teror dan juga memerintahkan penyitaan propertinya. Hafidz Said ditangkap pada tanggal 17 Juli tahun lalu atas tuduhan pendanaan teror. Dia dijatuhi hukuman 11 tahun penjara pada bulan Februari tahun ini. Hafidz Said adalah salah satu orang teroris yang paling dicari. Amerika Serikat telah mengumumkan akan memberikan hadiah sebesar $10 juta padanya. Perdana Menteri Modi dan mitranya dari Bhutan akan meluncurkan kartu RuPay Card fase 2 di Bhutan hari ini. Perdana Menteri Narendra Modi dan mitranya dari Bhutan, Lotte Tshering secara maya meluncurkan kartu RuPay Card fase 2 di Bhutan hari ini. Kedua Perdana Menteri telah bersama-sama meluncurkan fase yang satu dari proyek tersebut selama kunjungan Modi ke Bhutan pada bulan Agustus tahun lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Anurag Srivastava mengatakan penerapan fase 1 dari kartu RuPay di Bhutan telah memungkinkan para pengunjung India di Bhutan untuk mengakses ATM dan terminal tempat penjualan di seluruh Bhutan. Fase 2 sekarang akan memungkinkan para pemegang kartu Bhutan untuk mengakses jaringan RuPay di India. Tingkat pemulihan COVID-19 meningkat menjadi 93,6% di negara ini. Dengan 45.882 infeksi baru COVID-19, total kasus di India telah meningkat menjadi 9.004.366. Kementerian Kesehatan mengatakan dengan 584 kematian baru dalam 24 jam terakhir, jumlah kematian telah mencapai 132.162. Jumlah total kasus yang disembuh mencapai angka 8.428.410 dengan 44.807 menjadi sembuh dalam waktu 24 jam terakhir. Tingkat pemulihan telah menyentuh 93,6%. Kasus COVID-19 yang aktif di negara ini mencapai 443.794. Perdana Menteri Modi menyerukan peningkatan perdagangan dan kerjasama ekonomi di KTT virtual dengan mitranya dari Luxembourg. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan ada banyak potensi untuk meningkatkan pertukaran ekonomi antara India dan Luxembourg. Berbicara pada KTT virtual Luxembourg, India tadi malam, Modi mengatakan baja, teknologi keuangan dan domain yaitu ranah digital adalah beberapa sektor di mana kedua negara memiliki kerjasama yang baik, tetapi ada lebih banyak kemungkinan di sektor-sektor ini. Dia mengucapkan selamat kepada rekannya dari Luxembourg, Xavier Bettel, atas kepemimpinan terampilnya di masa sulit pandemi COVID ini. Dalam kesempatan tersebut, Perdana Menteri Luxembourg menyambut baik kesepakatan di bidang angkasa luar dan keuangan. Dia mengatakan negaranya mendukung dan menyambut pemilihan India ke Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan 2021 dan 2022. Menjelaskan kepada media malam ini, Sandeep Chakravarti, Sekretaris Bersama dari Urusan Eropah Barat dari Kementerian Luar Negeri mengatakan pertemuan tersebut difokuskan pada keterlibatan konstruktif dalam hubungan bilateral. Ini berfokus pada sektor keuangan, fintech, pembiayaan hijau, dan aplikasi luar angkasa. Ada juga diskusi tentang memperdalam hubungan bisnis kedua negara. India mengecam Pakistan karena membantu dan mendukung terorisme lintas batas. India mengecam Pakistan karena membantu dan mendukung terorisme lintas batas. Dikatakan pasukan Pakistan terus terlibat dalam memberikan dukungan tembakan perlindungan kepada penyusup meskipun seruan berulang kali untuk menahan diri dan kepatuhan pada pemahaman gencatan senjata tahun 2003 untuk menjaga perdamaian dan ketenangan. Menjawab pertanyaan media, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Anurag Srivastava mengatakan infiltrasi teroris yang gencar dan induksi senjata untuk memicu kegiatan teror terus berlanjut. Dia menunjukkan bahwa kegiatan seperti itu tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan dari pasukan Pakistan yang ditempatkan di sepanjang garis LOC. Juru bicara itu mengatakan India juga memprotes keras dukungan berkelanjutan Pakistan infiltrasi teroris lintas perbatasan ke India. Dia mengatakan Pakistan sekali lagi diingatkan tentang komitmen bilateral untuk tidak mengizinkan wilayah manapun di bawah kontrolnya digunakan untuk terorisme melawan India dengan cara apapun.
India Uni Eropah sangat mengutuk terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Dialog kontra terorisme ke-12 antara India dan Uni Eropah telah diselenggarakan kemarin. Dialog ini merupakan kesempatan untuk melanjutkan kerjasama dan koordinasi yang erat mengenai unsur-unsur penting kemitraan strategis India-Uni Eropah ini. Baik India maupun Uni Eropah memutuskan untuk saling mendukung dalam perang melawan terorisme. India dan Uni Eropah sangat mengutuk terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, termasuk penggunaan proksi teroris untuk terorisme lintas batas. India mengutuk serangan teror baru-baru ini di negara-negara anggota Uni Eropah dan menyatakan belasungkawa kepada para keluarga dari para korban. Uni Eropah mengulangi kecamannya atas serangan teroris di India, termasuk serangan-serangan tertanggal 26 November di Mumbai, di Pathankot dan di Pulwama, dan menegaskan kembali dukungannya kepada rakyat dan pemerintah India dalam perang melawan terorisme. India dan Uni Eropah menekankan perlunya memperkuat kerjasama internasional untuk memerangi terorisme secara komprehensif dan berkelanjutan. Mereka menegaskan kembali bahwa para pelaku kekerasan dan terorisme sangat penting dibawa ke pengadilan. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia media sosial. Dalam acara yang selanjutnya, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul Perdana Menteri menegaskan adanya masa depan berdasarkan teknologi. Pidato pembukaan Bengaluru Tech Summit 2020 yang diadakan oleh Perdana Menteri Narendra Modi mewujudkan komitmen pemerintah India untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam tata kelola untuk memberikan layanan yang lebih baik bagi semua. Dia menggambarkan teknologi sebagai alasan utama skema kami tidak hanya di berkas saja, akan tetapi berdampak pada kehidupan orang-orang India dengan kecepatan tinggi dan pada skala yang lebih besar. Pemerintah telah menjadikan teknologi sebagai bahagian penting dari semua skema dan membangun model tata kelola dengan pendekatan tech first. Modi mengatakan jumlah adopsi teknologi yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir mungkin tidak terjadi dalam satu dekade. Kita sekarang berada di tengah era informasi di mana perubahan mengganggu, demikian dikatakan Perdana Menteri. Ia mengatakan, ini juga memberi kami keyakinan bahwa kami dapat memvaksinasi banyak orang terhadap virus COVID-19 dalam waktu singkat. Perdana Menteri juga mendesak kaum muda untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam merancang solusi keamanan maya yang kuat yang akan secara efektif memvaksinasi serangan siber dan virus. Dalam konteks ini dapat disebutkan bahwa teknologi juga membantu menyelenggarakan KTT penting ini secara virtual atau maya mengingat pandemi COVID yang sedang berlangsung. Digital India yang diluncurkan 5 tahun yang lalu tidak lebih dari inisiatif pemerintah. Ini telah menjadi cara hidup. Ini telah memungkinkan bangsa untuk mengalami pendekatan pembangunan yang lebih berpusat pada manusia. Bengaluru Tech Summit adalah salah satu acara tertua dan paling pasti di bidang teknologi informasi dan komunikasi, elektronik, dan bioteknologi yang diadakan setiap tahun di India. KTT ini diselenggarakan oleh pemerintah negara bahagian Karnataka bersama dengan Yayasan Karnataka Innovation and Technology Society yang merupakan kelompok visi pemerintah Karnataka tentang teknologi informasi, bioteknologi, dan startup, dan Taman Teknologi Software India. Hari ini di tahun ke-23, acara tersebut telah menjadi tempat pertemuan bagi perusahaan teknologi lintas sektor terkemuka untuk startup, teknokrat hingga inovator muda, pembuat kebijakan hingga investor, peneliti hingga akademis, memfasilitasi dialog dan kolaborasi. Tahun ini, tema dari KTT ini adalah Next is Now, dan pembahasan akan dipusatkan di sekitar tantangan utama yang muncul di dunia pasca pandemi dengan fokus pada dampak teknologi dan inovasi terkemuka di ranah teknologi informasi dan elektronik dan bioteknologi. Acara selama 3 hari ini akan memiliki 4 bidang dengan tema utama yaitu pusat pengetahuan, pojok inovasi, satu kesehatan, dan sesi negara. Beberapa area fokus utama dari KTT ini adalah teknologi ruang angkasa dan pertahanan, perawatan kesehatan, masa depan pekerjaan, permulaan untuk kebaikan publik, elektronik dan semikonduktor yang menata ulang
kesehatan digital dan kesiapsiagaan pandemi COVID-19 antara lain. Aliansi Inovasi Global yaitu Inisiatif Kemitraan Karnataka akan menampilkan 15 negara yang akan mengadakan sesi negara di KTT tersebut. Ini termasuk Kanada, Finlandia, Prancis, Israel, Belanda, Inggris, Australia, Jerman, Swedia, Taiwan, Swiss, Denmark, Bahrain, Jepang, dan Lithuania. Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang juga hadir pada acara peresmian secara virtual atau Maya mengatakan bahwa di bawah perjanjian kemitraan India-Australia yang ditandatangani pada bulan Juni, kedua negara akan bekerja pada dunia maya dan teknologi yang diaktifkan yang menjadi fondasi bagi ekonomi digital. Kedua negara akan meluncurkan program hibah kemitraan teknologi penting dan cyber Australia-India di mana para ahli dari kedua negara akan bekerja pada teknologi kerangka kerja dan standar praktik terbaik. Konsul Jenderal Belanda di Bengaluru, Gert Heilskoop, mengatakan KTT Teknologi Bengaluru adalah platform yang sempurna untuk membawa hubungan strategis antara kedua negara kita ke tingkat yang lebih tinggi. Badan Bisnis Den Haag akan meluncurkan program pendaratan lunak digital untuk perusahaan rintisan India selama KTT tahun ini. Dalam beberapa hari ke depan, acara ini akan melihat para pemikir terbaik dunia mengalirkan visi mereka, para pemimpin yang meramalkan masa depan, para teknokrat mengungkap produk baru, dan perusahaan-perusahaan rintisan yang mempresentasikan ide-ide mutakhir menuju masa depan yang didorong oleh teknologi sejati. Sekian.